dengar ceramah ini, nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Yang penuh berkah. Berbicara tentang rumah yang penuh berkah, maka yang pertama harus kita tempuh, yang pertama harus kita lakukan adalah duit yang kita pakai beli uang rumah itu harus uang barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres. Itu caleg kalau mau dipilih, lihat mau di pinggir jalan. Udah pasang fotonya. Dibawa kepala anak, baru Nabi bilang, siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu. Jangan Islam pencitraan. Tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana musuh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa manajemen, apalagi namanya tadi perumahan, Summarecon, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang saya hormati yang menyaksikan di Instagram maupun di YouTube, kalau bapak lihat saya sebenarnya sendiri di sini, tapi di belakangku ini banyak orang. Ini berarti dakwah kita mudah-mudahan lancar. Begitu kami dari Summarecon berusaha membahagiakan, menciptakan telinga nyaman, pendengaran baik, kemudian penglihatan bagus, maka ini banyak orang yang terlibat dalam acara ini, supaya saat bapak ibu menyaksikan dakwah ini, selain materinya baik, telinga juga nyaman mendengar, mata juga nyaman menyaksikannya. Maka banyak orang yang terlibat di sini. Mudah-mudahan yang terlibat semua menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tema kita ini rumah yang penuh berkah. Ini yang kita akan bahas dalam waktu kurang lebih 50 sampai 60 menit. Rumah yang penuh berkah. Berbicara tentang rumah yang penuh berkah, maka yang pertama harus kita tempuh, yang pertama harus kita lakukan adalah duit yang kita pakai beli uang rumah itu harus uang barakah. Jangan sampai uang sogok, jangan sampai uang korupsi, jangan sampai uang money politik, atau apalagi namanya itu money laundering. Percaya kalau uang tuyul kau pakai beli rumah, rumahmu bisa jadi mewah, ada kolam renangnya, semua sejuk di dalam. Demi Allah, kau tidak akan bisa bahagia dalam rumah tanggamu. Kau tidak akan dapat rumah tangga yang berkah. Kenapa? Penghasilan daripada rumah yang kau beli itu adalah penghasilan tuyul, penghasilan korupsi, penghasilan rampok. Bahkan misalnya, uang itu mestinya sampai ke rakyat. Uang itu mestinya sampai ke orang-orang susah. Tapi kau potong jatahnya orang susah. Kau ambil haknya orang-orang yang susah. Negara meminjam duit dari negara lain. Lalu kau jadi kontraktor nipu rakyat.
kau ambil uang rakyat, kau bangun rumah, percaya rumahmu tidak akan berkah. Jadi sebelum beli rumah, tanya dulu, ini berkah atau tidak? Biasa Nabi bilang, biar tidak berkah ke istri simpanan jini. Pasti lebih tidak berkah lagi rumahmu. Ya, yang pertama, gaspol ini atau rem-rem? Gaspol ya. Tuh. Yang kedua, yang kedua, supaya rumah berkah ini setelah kita beli dengan cara halal, uang-uang penghasilan halal, yang berikutnya rumah itu setelah kita miliki, jangan lupa keluarkan zakatnya. Misal kita punya harga rumah 1 miliar. Nah, keluarkan 2,5%. Berapa gitu kalau 1 miliar 2,5%? Saya tidak lancar hitung-hitung uang. Pemirsa, pernah kau lihat uang 2 miliar? Tidak pernah, sama aja Ki. Coba ya. Kalau harga rumah itu 1 miliar, keluarkan 2,5%. Berarti 250, bukan 25 juta sekali. Toh, lebih banyak kau belikan pulsa 10 tahun. Ya, 25 juta keluarkan. Supaya apa? Rumah ini berkah. Kalau Anda beli rumah lalu tidak keluarkan zakatnya, maka pasti tidak akan berkah itu rumah. Kalau rumah sudah tidak berkah, pakai AC, tapi tidak bisa sejuk dalam rumah. Rumahnya, makanannya enak, tapi tidak ada bisa dia makan. Kalau itu tidak berkah. Ingat, zakat dalam Islam itu, andai saja rumah, bangunan Islam ini adalah bangunan rumah, maka dia terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ini, coba lihat ini rumah yang cantik-cantik ini. Demi Allah, tidak akan cantik kalau tidak kuat pondasinya. Nah, apa pondasi dalam Islam? Rumah Islam, 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu pondasi harus kuat. Ya, sudah ada pondasi, maka harus ada tiang. Ini rumah cantik ini, luar biasa ini semua rekon cantik memang tong. Ya, mudah-mudahan ada uangku beli di rumah seperti ini. Ya. Oh, luar biasa agama. Maka kalau mau rumah ini kokoh, maka sholat harus baik. Nah, kemudian sudah rumah pondasi, bangun tiang. Sudah tiang, apa yang kita dirikan? Biasanya adalah dinding. Apa ini dinding? Puasa. Bagus pondasinya, berdiri tiangnya, ada dindingnya, maka yang berikutnya ada apa? Istri di dalam panas, selalu kepanasan. Baru 1 jam pergi, telepon maki. Di mana kok? Di mana kok? Ada aja kodon di kantor. Balik-balik kok. Tuh jenga di kantor. Bong kok. Di kantor kak. Jam kok ribu-ribu. Nah dengar semua orang bikin malu-malu kok. Di mana kok? Di kantor. Video call dulu. Balik. Ciniki petala. Coba itu biasanya begitu toh. Repot kan? Kalau rumah kita tidak dikeluarkan zakat, maka penghuninya akan peka. Nah, yang kelima, rumah dalam Islam itu ada atapnya. Apa atap ini? Haji. Maka kalau mau, ya kembali tadi ini bisnis. Dia memproduksi duit setiap tahun. Dikontrakkan tiap tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Dari apa? Dari harga. Apa itu zakat harta? Begini. Zakat harta itu dikeluarkan apabila cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, itu 85 gram emas. Artinya apa Ustadz? Kalau Bapak punya harta, rumah yang seharga 85 gram emas, kira-kira berapa? 1 miliar dikeluarkan 25 juta. Seumur rumah itu. Tapi kalau rumah kita itu dikontrakkan, dan kontraknya melebihi 85 juta per tahun, maka dikeluarkan 2,5 juta dari harga kontrak. Misalnya, kita kontrakkan 100 juta 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkan karena sudah lewat 85 juta. Nah, berapa? 2,5% dari 100 juta itu. Ya, 2 juta jadi 500 dikeluarkan. Cocok itu ya. Kalau 100 juta, 2 juta bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu lagi. Yang keempat, usahakan rumah kita ada tempat curhat. Ya, artinya parkir mobilnya 3. Tapi tidak ada musola di dalamnya. Tidak berkah rumah bos. Kalau mau berkah, bikinlah ruang yang ada khusus.
Kalau rumah cantik seperti ini, kita bikin saja musola, tempatnya anak tak mengaji sama gurunya, tempatnya istri tak ngajar anaknya mengaji, tempat kita nasihati anak-anak kita. Ya kira-kira 2 kali 3 meter kita bentuk supaya film menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Ini istri yang pertama, ramah, santun berbicara. Apa yang kedua? Elok. Apa itu elok? Elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Ya, maka penampilan sebaik-baik penampilan seorang istri, kata Nabi, adalah ketika ingin membahagiakan suaminya. Ketika suami ada di rumah, berdandanlah, cantik-cantiklah. Tapi sayang 1000 sayang istri akhir-akhir ini, istri-istri modern, istri milenial, istri akhir zaman, dia cantik kalau pesta pengantin. Tapi begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwata illa billah. Tena mana sikat gigi, nan lupai pakai resona, oh male, masuk ke kamar, sangin bau. Dikasih tahu, Nabi bilang, apakah? Marah terus kau, beli kamu baju baru. Ini tentu tidak seperti yang diinginkan. Kalau ingin rumah kita berkah, maka penghuni istri itu harus berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Yang ketiga, apa itu nikmat? Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami. Maka sekali-kali WhatsApp-lah suamimu. Suamiku tersayang, jangkit makan hari ini saya masak spesial buat bapak. Jangan makan di luar. WhatsApp itu. Dan itu kita suami kalau dapat WhatsApp istri seperti ini, dikasih lihat semua teman di kantor. Sini kau tahu istriku, istri yang soleha, tahu Pernah kita WhatsApp suami kita begitu? Paling kita WhatsApp, apa WhatsAppnya? Jangan kau lupa sehingga beli telur. Yang keempat, RENA. Anggun. Itu anggun, cerdas. Dan yang kelima, hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Jangan lalu menjadi istri yang stepa. Apa stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Ini yang panrasu-rasu istri seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini istri. Lalu bagaimana seorang suami? Suami yang baik itu, satu, tugasnya harus cari nafkah. Silakan cari nafkah dengan syarat halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Tidak boleh banyak nomor 1. Halal dulu nomor 1. Maka suami harus punya tanggung jawab menghidupi apa yang jadi tanggung jawabnya. Diberikan nafkah anak istri kita. Itu tugasnya suami. Maka suami yang bermalas-malas saja tinggal di rumah, itu yakin rumahnya tidak akan berkah dan tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang berikutnya menjadi teladan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita larang anak tak merokok. Awas kau kalau merokok kau nak aku tampelin kau kalau ku dapat kau merokok. Sudah bukan Nabi bilang nak pi kau belikan dulu rokok. Pret. Larang anak tak merokok baru kita merokok. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada intinya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kita harus menyadari tugas-tugas kita sebagai komponen dalam rumah tangga itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Rumah yang penuh berkah. Saudara yang saya hormati, setelah kita dari pasang kancing baju dulu tawa. Santai saja cowok, biasa aja ini. Bukan seleksi PNS ini. Ya. Jadi setelah kita meyakinkan bahwa cara perolehnya halal, kemudian rumah itu tidak melanggar sunnah-sunnah, ya. Artinya kalau dilanggar tidak apa-apa, tapi kalau Anda melakukan sesuai sunnah maka itu lebih utama buat kita. Kemudian kita keluarkan kewajiban kita soal rumah itu, termasuk diantaranya zakatnya. Berikutnya penghuni rumahnya. Kita sudah jelaskan tadi kewajiban istri, kita sudah jelaskan kewajiban suami. Nah sekarang kalau kita punya anak istri, nah mari ini kewajiban bersama antara suami, istri, didik anak. Nah sekarang sangat disayangkan orang mendidik anak ini, ya dia melupakan konsep agama. Coba lihat ini, rumah tangga, coba lihat, nauzubillah min zalik. Ada baru-baru kasihan di salah satu kabupaten, ya. Dia goro anaknya. Bayangkan, dia potong anaknya, anak gadisnya 18 tahun. Dipotong, nauzubillah min zalik. Dan ngerinya lagi, kakaknya ini yang dipotong memegang adiknya untuk disembeli sama bapaknya. Nauzubillah min zalik. Kenapa?
Penyebabnya karena anak gadis tersebut berhubungan badan dengan sepupunya. Nah, tidak mungkin anak ini melakukan seperti ini kalau orang tuanya berhasil mendidik anaknya. Kata Nabi, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya membuat dia majusi. Orang tuanya membuat dia Nasrani. Orang tuanya membuat dia Yahudi. Ibaratnya, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita ini, dengar pada orang tua. Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, ini buku. Anak itu suci. Terserah mau tulis apa. Allah kasih kita ini buku polos, tidak ada tulisannya. Ini pulpen, silakan kau tulis apa kau mau tulis di situ. Mau kau tulis anakmu kontraktor boleh, tulis anakmu dokter silakan, tulis anakmu ustadz silakan, tulis penghafal Quran silakan, kontraktor silakan, silakan tulis apa saja. Dengan catatan semua yang kau tulis nanti itu Allah minta tanggung jawabmu di akhirat kelak. Nah, maka didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan didik anak kita dengan konsep agama. Ya, kalau mau baca buku-buku resmi, buku-buku riset penelitian dari Eropa, Amerika, penelitian teknik mendidik anak, tata cara, psikologi mendidik anak, silahkan. Tapi keliru kalau tidak membuka Al-Quran. Al-Quran surah Luqman, di situ dijelaskan cara mendidik anak itu mulai dari surah Luqman ayat 15. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Akidah dulu yang harus dikuatkan. Yang kedua, setelah itu ajarkan kepada anak, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Coba lihat anak-anak orang kaya. Bapaknya yang kaya kurang ajar sama pembantunya. Mamanya yang kaya kurang ajar sama sopirnya. Ini semua pola mendidik anak yang gagal. Coba, karena kita sudah kaya, pola mendidik anak orang tua dulu itu sudah mulai ditinggalkan. Coba lihat kaya makin tahu atau satu anak, satu kamar. Entah, kita dulu satu tempat tidur, 3 kita bersaudara di atas. Akhirnya apa? Akrab betul kita bersaudara. Selalu kita ketemu tiap malam tidur kita sama-sama. Kadang naik kepalanya itu adik tadi ke kepala tak. Tidak bertengkar orang, kan dibilang saudara. Begitu kakak tak jatuh cinta, nah tahu bapak tak. Kenapa? Adik jadi mata-mata. Bak, jatuh cinta. Kenapa kau tahu nak? Kuda apa suratnya di bantal. Itu toh. Akhirnya ada saling pengawasan. Apalagi ikatan kekerabatan bersaudara itu dulu luar biasa. Saya ingat. Orang tua dulu kalau mau pergi main, kayak mamaku, dia bilang, mak, kalau cule, nah kadang makku lono, tapi tiwi andrimu, mak mau pergi main, pergi mako, tapi bawa adikmu. Kalau menangis adikmu, kau kupukul. Maka saya dulu itu jarang sekali dikasih masuk main sama temanku. Kalau zaman ku kasih masuk itulah dasar, suka menangis adiknya. Itu kan dulu. Jadi kalau ada yang ganggu saudara itu berkelahi, diborong itu orang. Akhirnya apa? Kekerabatan kita, ikatan emosi kuat. Coba lihat sekarang, satu anak satu kamar. Pulang sekolah masuk kamarnya masing-masing. Ada kulkasnya di dalamnya. Makan mie di dalam kamarnya masing-masing. Coba baru sentuh laptopnya saudaranya mau berkelahi. Itu waktu masih satu rumah. Sekali sudah pindah rumah. Gara-gara warisan rumah yang kira-kira harganya cuma 2 miliar. Berperkara, berpengadilan, saling menghina di atas pengadilan. Padahal dia satu rahim, satu bapak. Kenapa? Karena orang tua gagal mendidik anaknya. Cobalah kita lihat ini. Maka didik anak. Ajarkan anak kita, jangan kau sombong. Yang berikutnya, ajarkan anak kita menurut surah Luqman, kau berjalan, apapun kau lakukan, Allah melihat dan mengetahuimu. Jangankan kau lakukan, dalam hatimu saja Allah sudah tahu. Ajarkan anak kita. Nah, kalau perlu aja ke rumah seperti ini, Sumarekon kan bagus, semua ada CCTV-nya. Tapi ini CCTV, yakin hanya mampu dia lihat dalam jangkauan kamera. Tapi ada caranya dikasih mati nih kamera. Apa? Kasih mati lampu. Tidak bisa nih. Tapi kameramennya Allah, rakit dan atid. Tidak bisa kau lolos bos. 24 jam narekam kau. Dengar kau ini anak muda. Yang suka pergi tarwih keliling. Kelilingnya na dapat, tarawihnya na lupa. Kau dah lah. Ya. Itu sahur and the root. Pret, siapa ajar kau sahur di jalanan? Di rumahmu saya kau sahur baik-baik makan nu. Ajarkan anak-anak kita. Sini kau nak. Lihat kau ini CCTV. Ini CCTV nak. Goyang kau bedek. Goyang toh nggak dalam televisi pak. Kiri kau lagi nak. Kiri toa. Nak. Ini malaikat. Begini juga nanti malaikat. Nah lihat kau semua. Tapi nak ini tidak ada je papana. Keluar kau bedek dari pintu nak. Masih nuliaki. Tidak mi pak. Ini CCTV hanya bisa kau nak pantau di dalam rumah. Tapi malaikat dimanapun kamu pasti dia pantau kau. Nah dengar kau cowok.
Kalau kau bonceng cowokmu, cewekmu, jantung kau suka pakai cakram rendapan. Nah, close up kau setan cilaka. Nak rem kau. Mati kau nanti, nah soting kau nak kenal la ilaha illallah. Kan dalam surah Yasin itu dijelaskan, kitab itu dia akan berkata ketika dia terima kitabnya, kitab apa ini? Semua nak catat. Tidak ada satupun nak tidak nak catat kelakuanku. Kita akan bertanya sendiri, ya Allah kitab apa ini? Semua tercatat. Nah itu rakit dan akid. Maka sampaikan kepada anak kita. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang bertanya bagaimana itu cara mendidik anak? Ya coba itu tadi, buka surah Luqman. Sudah kita lakukan semua. Yang lebih penting lagi, jangan beri makan makanan haram kepada anak kita. Makanan dan minuman yang haram akan membentuk anak-anak kita selalu berpikir yang haram-haram. Sini Kiminjo yang koruptor, lihat mako, ya. Yang orang tua anak koruptor, lihat ki anak-anak kepala batu. Hah? Bapaknya dihormati di kantor, siap keren, iya, kata mami ini keren, siap. Turun dari mobil, dibukakan mobilnya. Sekali sampai di rumahnya mau dilempar sendok sama anaknya masih SMP. Itu kalau orang kau kasih makan anakmu yang tidak berkah. Tapi coba lihat orang-orang yang kasih makan anaknya dengan keberkahan. Meskipun dia cuma guru ngaji, barangkali cuma tukang parkir, tapi orang tuanya rajin sholat, tukang parkir ini anaknya yang angkat derajatnya nanti. Nah, kalau kita tidak memberi makan anak tabarang, jangan kita terlalu cemas soal perut. Ini perut rezeki Allah yang ngatur. Coba lihat, sampaikan ke saya WhatsApp kak, Instagramku atau inbox kak, DM kak. Kalau ada tetangga tak yang mati gara-gara kelaparan, kasih tahu kak, mana ada ndak? Ndak ada itu. Yang bisa jadi tetangga tak mati atau keluarga tak mati, gara-gara apa? Balapan liar. Gara-gara apa? Tawuran. Berarti Bapak Ibu sekalian, jangan kita terlalu cemas soal isi perutnya anak. Karena itu Allah telah menjaminnya. Yang kita cemaskan, cara mendidik anak kita. Alangkah bahagianya kita sudah pensiun, tidak bisa makin cari uang. Anak tak tahu baku SMS. Kak, bulan ini saya mau ambil Bapak, nah. Bulan depan kau sama istrimu kau urus ki bapak. Masya Allah. Begitu kita sakaratil maut, ada semua mi anak tadi samping. Masya Allah. Ada orang sakaratil maut karena otaknya sangin dagang, ruko-ruko terus na pikir. Begitu sakaratil maut ni madang. Nah cari mana istriku? Nah bilang istri, nah ada aja ini di kanan pak. Nah lalu ada istriku. Nah, mana anakku? Anak pertamaku. Nah bilang ini kapaya di kiriku. Nah lihat, ada aja anakku yang pertama. Nah cari lagi, mana anak bunsuku? Nah bilang ini kak di tangan kanan tak pak. Nah lihat, ada anak bunsuku. Mana cucuku? Nah bilang ini kak di samping kiri tane. Nah lihat, ada ji. Nah bilang mana inem? Pembantuna. Langsung nah bilang, ada aja di sini pak ji. Langsung nah bilang, siapa jaga toko? Tuh mau mati toko na jina inga. Ini kalau di dunia sangin duit ini pikir. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat ringkas, pada akhirnya rumah yang ingin berkah itu tidak sekedar mewah, tidak sekedar mahal, tidak sekedar sejuk, tidak sekedar asri, tapi yang lebih penting dari itu, di dalam rumah itu dihuni oleh orang-orang yang baik agamanya. Nabi Muhammad SAW, baca sejarahnya hidup Nabi. Itu Nabi kalau berdiri sholat, kepalanya sampai di langit-langit rumahnya. Apa namanya ini di atas langit-langit ini kalau tidak salah di pelapon. Itu kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya menyentuh pelapon. Berarti kecil di kodon rumahnya Nabi. Kemudian beliau kalau sholat malam bersama Aisyah, Ummul Mukminin, ibu kita, itu beliau kalau sholat, kakinya Rasulullah menyentuh kepalanya istri beliau. Begitu kecilnya kamar beliau. Tapi tidak pernah Nabi mengatakan, menderitaku di rumah. Dalam keadaan terbatas ekonomi seperti itu, Nabi keluar dari bibir beliau, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Karena rumah beliau didirikan dari hasil yang halal. Rumah beliau dihiasi dengan ibadah-ibadah. Rumah beliau dihuni oleh orang-orang yang taat dalam beragama. Insya Allah. Kalau rumah kita mewah, harganya sampai miliar-miliar, aksesoris dan interiornya cantik-cantik, semua produk Eropa, semua klasik-klasik, coba semua hebat. Tapi penghuni rumah jauh dari nilai-nilai agama, maka jangan heran kamar ber-AC tapi tidak bisa tidur kecuali makan obat tidur. Banyak konsumsi makanan di meja makannya. Ada semua makan mewah.
Tapi begitu berhadapan meja makan, apa nak pikir? Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal, dilarang makan daging, dilarang makan nasi, dilarang makan lombok, dilarang makan sayur, apa aja bisa nak makan. Ubi jalar yang warna ungu. Warna 7 miliar. Naik di atas mobilnya, mobil harga 2 miliar, tapi stres. Di atas mobil, baru 2 menit, mati, kiriku, mati, rengi. Nah, itu semua kalau tidak berkah rumah. Tidak berkah penghasilan. Demi Allah, saya ulangi. Demi Allah. Materi, tanpa materi, susah kita bahagia dalam rumah tangga. Tapi materi bukan satu-satunya jaminan untuk meraih kebahagiaan. Sehingga saya bilang sama mamanya cek di rumah istriku, jangan aku cemas soal uang. Kan tidak dibawa mati gitu uang. Nah. Apa nak bilang? Memang tidak dibawa mati itu uang. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita cari nafkah. Cari nafkah sebagai kepala rumah tangga. Tapi cari halalan, thayyiban, wasi'an. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker.